Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Islam mengajarkan untuk kita mengkonsumsi makanan tidak hanya makanan yang halal, namun juga thayyib. Dan penting bagi kita nih untuk menjaga yang namanya kesehatan. Yang namanya pencegahan tentu lebih baik kan daripada pengobatan. Ini menarik sekali bincang-bincang kita. Kita akan bahas seputar bagaimana kita menjaga hidup sehat menurut kacamata Islam. Tentunya masih bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj dalam Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kali ini topiknya agak sedikit ini merupakan kumpulan dari permintaan banyak pemirsa kita karena yang namanya kesehatan ini menjadi tren belakangan ini. Tapi apakah Islam ini juga sudah mengatur mengenai kesehatan sih sebenarnya dalam aplikasi hidup sehari-hari, Pak Said? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran firman Allah jelas sekali, Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kamu sekalian, tapi jangan berlebihan. Allah melarang dan tidak mencintai orang-orang yang berbuat berlebihan. Oleh karena itu, makan, minum, tidur diatur dengan aturan yang baik. Tidak terlalu kenyang, tapi juga tidak boleh kelaparan. Tidak terlalu haus, tidak boleh kita kehausan. Tidak boleh berlebihan tidur, tapi juga mata kita harus diberi haknya itu tidur. Dalam fikih dikatakan seorang hakim yang akan memutuskan masalah tidak boleh terlalu lapar, tidak boleh terlalu kenyang. Tidak boleh terlalu lapar dan tidak boleh terlalu kenyang. Kenapa demikian? Tidak boleh terlalu kebanyakan tidur dan tidak boleh kurang tidur. Karena dia tidak netral. Dikhawatirkan tidak objektif, tidak netral ketika menjatuhkan putusan vonis. Terlalu kenyang juga mengganggu objektivitas berpikir, terlalu lapar juga ya karena lapar. Nah, kesehatan dalam menurut agama Islam adalah merupakan amanah. Amanah titipan Allah kepada kita agar kita menjaga kesehatan yang telah diberikan pada awal mulai oleh Allah, kita harus menjaganya sampai kita nanti dipanggil kembali ke rahmatullah. Maka Nabi pun telah memberikan resep-resep, namanya At-Tibbun Nabawi, ada kitabnya itu, At-Tibbun Nabawi, pengobatan Rasulullah, cara Rasulullah mengobati penyakit dan seterusnya. Ada orang sakit mata, minta petunjuk pada Rasulullah apa obatnya. Ada orang gatal-gatal di kepalanya, ada tuh hadisnya itu. Rasulullah memerintahkan agar digundul, dibotak, bersih, dan ada rerumputan yang bisa membersihkan kepala. Walhasil seperti, mohon maaf, membersihkan rambut yang ada di ketiak, rambut yang ada di bawah, itu juga diperintah oleh Rasulullah. Ya, sampai segitu. Supaya sehat, semuanya supaya sehat. Jadi biang bakteri yang menyajikan kita gak sehat kan kotor, sehingga dari situlah asal mulanya penyakit kan. Maka ketiak pun harus bersih, yang di bawah, yang milik kita di bawah itu juga harus bersih ya. Kuku harus dipotong. Yang namanya makanan itu ada halal, ada haram. Halalnya ada dua macam, ada halal zati, ada halal kasbi. Haramnya ada haram zati, ada haram kasbi. Halal zati, barangnya ini halal. Halal kasbi, saya dapatkan dengan cara yang halal. Oh, cara memperolehnya pun juga harus dengan yang halal. Barang ini halal, ayam halal, beras, nasi ya haram kan? Bener. Halal kan? Tapi kita dapat mencuri. Jadi haram nanti. Atau sebaliknya, ada haram zati, yang 13 item itu. Bangkai, darah, babi, dan seterusnya. Haram tuh barangnya. Walaupun kita beli dengan uang yang halal, tetap aja haram. Ya. Halalan thayyiban, halal dan baik. Halal dan baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan baik. Untuk itu memang sudah wajarnya dan seharusnya
untuk kita menjaga kebaikan itu, menjaga kesehatan, menjaga pola makan kita, memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita yang seharusnya tadi sumbernya juga kita ketahui halal, cara mendapatkannya juga harus dengan halal. Kemudian juga tidak cukup hanya memperhatikan makanan, tapi juga bagaimana kita harus menjalankan aktivitas gerak, mungkin seperti olahraga, dan juga waktu kita dalam istirahat. Dan semuanya itu luar biasa, sudah ada semua dalam Al-Quran. Dan nanti berikutnya kita juga akan belajar apa saja sih yang dilakukan oleh panutan kita, baginda Rasulullah SAW dalam kesehariannya, yang merupakan suri tauladan kita dalam menjalani gaya hidup yang sehat setelah yang satu ini. Nah, sekarang tahu kan bahwa Islam itu sudah mengajarkan pola hidup sehat, dan Rasulullah sudah menerapkan pola diet atau pengaturan gaya hidup sehat ini dalam kesehariannya. Apa aja sih Pak Said yang Rasulullah jalankan sehari-hari untuk menjaga kesehatannya? Salah satu prinsip agama Islam adalah berpuasa Ramadan. Itu dalam rangka menjaga kesehatan kita. Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu sekali maka kamu akan menjadi sehat. Kalau ditambah dengan taraweh. Terusnya 23 rakaat lagi. Wah, ada unsur geraknya, olahraganya juga tuh ya Pak Said. Olahraga juga harus melakukan. Pernah suatu hari lomba balap, lomba lari dengan Siti Aisyah. Oh iya. Sering, bukannya pernah sering. Kadang Rasulullah menang, kadang Rasulullah kalah. Kalau katanya cerita itu. Dan Rasulullah sendiri mengatakan, "Allimu auladakum birrimayah warkubil khail." Ajarilah anak-anakmu lempar lembing dan naik kuda. Karena supaya sehat, generasi yang akan datang lebih sehat. Lebih sehat dari generasi yang sebelumnya. Ini artinya bahwa bagaimana kita memelihara kesehatan itu suatu amanah, kewajiban dari Allah, titipan dari Allah yang harus kita jaga. Antara lain dengan mengatur pola makan. Mengatur pola makan, makan yang bergizi kita makan dan tidak berlebihan, makan yang akan merusak kesehatan kita jauh. Maka di situ Quran atau Islam melarang khamr, misalkan khamr atau narkoba dan seterusnya lah, dalam rangka maqasidus syariah al-muhafadzah al-aql. Akal harus dijaga. Syariat Islam diturunkan di muka bumi ini antara tujuan untuk menjaga akal. Akal jangan dirusak. Sehingga akalnya cerdas, diberi kebebasan berpendapat, diberi kemampuan berijtihad pada bahasa agama, kreativitas yang tinggi. Itu target daripada syariat Islam diturunkan di muka bumi. Oleh karena itu, apa saja yang dilakukan oleh kita, asalkan niatnya baik, boleh. Diet misalkan, asal tidak terlalu ya, nanti kalau terlalu sakit nanti. Diet dalam rangka ingin membentuk supaya bodinya indah, selalu indah, seksi lah ya. Niatnya apa? Niatnya agar suami semakin sayang, tetap sayang, tidak nggak lirik-lirik, tidak mana-mana. Itu bagus. Bahkan juga merupakan kewajiban bagi istri ya. Gitu Pak, iya. Ya, kalau niatnya untuk jilat orang lain ya dosa. Pamer Nah, sama kalau cowok lain kalau dilihat gitu. supaya suaminya tetap tertarik, tetap syahwat lah ya. Itu. Itu amal soleh yang besar. Tapi saya lihat juga ada orang yang diet gagal tuh nggak pernah Berhasil? nggak berhasil ramping. Ada juga orang yang nggak begitu diet tapi ya. Atau mungkin niatannya itu yang masih kurang tepat kali Pak Said. Saya kira gen orang tuanya, kalau memang orang tuanya gemuk ya sulit. Ya harus kerja keras Ya. supaya dia menjadi ramping. Betul. Tapi artinya dia juga nggak boleh pesimis melihat Ya, orang tuanya ya, gemuk. ya. Berarti ya udah wajarlah saya gemuk gitu. Kita kan sebagai seorang muslim harus dikaruniai sifat Iya. optimistis. Bener nggak Iya, Pak Said? iya, ya? iya, betul. Nah selain tadi dengan pengaturan pola makan, aktivitas juga gerak seperti yang Rasulullah juga berolahraga, memerintahkan anak kita tuh untuk tadi melempar lembing dan juga berkuda. Sepertinya saya juga pernah mendengar seperti kayak apa ya, mengkonsumsi minuman-minuman herbal, termasuk Ya, juga ada ya. kayak berbekam. Itu Ya, juga Rasulullah ya, lakukan Rasulullah ya. berbekam. Sekarang ini kan sedang tren nih sepertinya. Rasulullah bekam, Rasulullah juga fasad ya. Fasad tuh yang ditusuk kemudian darahnya keluar itu. Fasad namanya. Apa bahasanya? Darah-darah kotor lah yang pokoknya dikeluarkan ya. betul. Itu Rasulullah juga membolehkan dan beliau sendiri melakukan bekam. Kemudian dalam Aktubun Nabawi ada salah satu contoh kam'ah. Kam'ah itu barangkali ya jamur tanah.
Jamur tanah, bukan jamur yang tumbuh, bukan jamur yang di tanah. Itu juga salah satu obat penyakit, menghilangkan penyakit. Kemudian habba sauda. Oh, habatus Biji yang sauda itu hitam biji itu. jintan Ya, hitam kalau kita itu kenal dia, ya. Itu bisa mempertahankan kesehatan Benar. dan bisa meningkatkan stamina. Begitu pula daun jarjir. Di sini nggak ada jarjir. Apa itu Pak? Saya Ada di sana di. baru dengar tuh. Iya, rasanya sih agak pahit-pahit gitu. Untuk dilalap ya, dimakan langsung dengan sambal enak itu. Itu banyak kebaikan di dalamnya ya Pak Zaid? Termasuk kalau orang mandul. Oh, Dapat itu. keturunan, di jarjir, selalu makan jarjir, insya Allah akan. Oh. Jadi banyak sekali dalam Tibbun Nabawi juga Rasulullah menerangkan khasiat dari beberapa makanan itu. Termasuk juga apa yang ada di dalam Al-Quran, saya sering kali Ya. kayak korma, Ya, kemudian madu, Madu, gitu ya, kan, madu. tadi jintan hitam juga. ya. Artinya apa-apa yang memang disebutkan itu pasti membawa kebaikan kalau kita Kebaikan. konsumsi secara Tin, bijaksana tin, ya. Tin, zaitun, luar biasa kan? Minyak zaitun itu satu-satunya minyak yang tidak mengakibatkan kolesterol. Iya, iya. Zaitun. Satu-satunya minyak yang tidak mengakibatkan mengkonsumsi zaitun tidak kolesterol. Lainnya mengakibatkan kolesterol. Zaitun. Di samping juga bisa untuk apa? Mau menghaluskan kulit kita, Ya, ya, rambut ya. bisa lebih Yang ada di subur. Quran itu kan. Ya, ya. Kalau korma jelas sekali itu konsumsi pokok orang Arab yang masih Badui terutama ya korma. Mereka nggak makan selain korma, minumnya susu. Dah, minumnya susu dari memeras dari apa? Kambing ya? Kambingnya atau ontanya Onta, diminum dan makan pokoknya ada korma, selesai. Orang Badui itu yang masih di perkampungan ya. Ya, kuat-kuat orangnya, kuat-kuat orang. Karena masih alami semuanya. Ada juga ditambah pula oleh dengan beberapa tulisan-tulisan para sahabat dan para ulama. Banyak kesehatan tradisional atau herbal yang ditulis oleh para ulama yang menyelidiki, meneliti setiap daun-daunan itu ada mengandung khasiat yang luar biasa. Banyak. Nah, kalau seorang dokter Ibnu Sina itu udah mulai medis ya. Ibnu Ya. Sina udah mulai dokter resmi. Ini sih penelusuran yang tradisional saja. Setiap daun-daunan mengandung khasiat yang luar biasa. Di kita Indonesia kaya raya dengan itu. Kumis kucing itu luar biasa untuk menghancurkan batu ginjal. Dan kita banyak ya punya Banyak sekali. tanaman itu. Nah, banyak sekali. Kok mengkudu? Siapa yang ngira dulu? Dulu jatuh dibiarkan aja. Siapa sih yang mau makan mengkudu? Baunya aja nggak enak. Iya. Tapi ditemukan juga mengkudu luar biasa kan? Bisa menurunkan darah tinggi dan seterusnya. Walhasil Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada mengandung khasiatnya. Kembali ke masalah diet. Mari kita jaga tubuh kita. Ayo, itu merupakan amanah dari Allah. Kita ini tubuh ini amanah dari Allah, bukan milik kita sebenarnya tubuh ini. Makanya orang membunuh diri itu dosa juga, walaupun membunuh dirinya, menghilangkan nyawa berarti Iya. dosa juga. Nah, amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita wujud dengan tubuh yang sempurna. Ayo kita jaga. Dalam rangka menjaga itu, kita juga niat bersyukur kepada Allah. Kita juga dalam niat mendekatkan diri kepada Allah. Istri menjaga kerampingannya tubuh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu luar biasa. Semuanya ada nilai pahalanya semua. Ada nilai pahalanya semua. Kita mari upaya tubuh kita kekar, tubuh kita kuat juga dalam rangka menjalankan perintah. Al-mu'minul qawi khairum minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih sempurna, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Quran mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ini warning dari Allah. Jangan sampai kamu meninggalkan keturunan yang lemah. Jangan sampai. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu punya anak, cucu yang lemah, kurus, penyakitan, nggak sehat. Jangan sampai. Mari kita berjuang usaha agar kita meninggalkan atau memiliki dzurriyyah yang akuya, kuat. Quran. Kita akan bahas lagi khususnya seputar diet setelah yang satu ini ya. Pemirsa, yang namanya sehat tidak begitu menarik saat sedang kita miliki. Sehat akan menjadi begitu menarik
pada saat sehat itu pergi dari kita alias kita sedang sakit. Nah, makanya pada saat kita sedang memiliki kesehatan, kenapa nggak kita jaga sebaik-baiknya? Salah satunya adalah dengan menerapkan pola diet atau pola pengaturan pola makan. Nah, saat ini sedang berkembang ada berbagai macam jenis diet seperti yang berikut ini. Ada banyak sekali jenis diet yang paling populer di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa di antara metode diet yang paling sering dilakukan. Yang pertama, metode diet OCD. Metode diet ini seperti berpuasa. Pelaku diet yang menerapkan metode ini bisa makan selama 4, 6, bahkan 8 jam. Asalkan setelah itu para pelaku diet tidak diperkenankan makan apapun kecuali meminum air putih. Yang kedua, metode diet food combining. Metode diet satu ini merupakan metode yang tidak membatasi jumlah asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kunci dari metode diet ini adalah dengan mengkonsumsi makanan yang alami, misalnya sayur-sayuran dan berbagai jenis buah segar. Ketiga, metode diet makan tanpa rasa. Tidak ada persyaratan khusus perkara makanan apa yang harus dan tidak harus untuk dikonsumsi. Beragam makanan boleh dikonsumsi asalkan tanpa rasa. Biasanya jenis makanan tanpa rasa yang harus dikonsumsi ini dimasak dengan cara direbus. Yang keempat, metode diet makan nasi merah dan dada ayam. Metode ini dinyatakan cukup unik karena pelaku diet justru dianjurkan untuk sering makan. Makanan yang sangat disarankan untuk dikonsumsi tentunya nasi merah dan dada ayam. Metode diet terakhir yang termasuk metode yang paling populer adalah metode diet dengan tanpa mengkonsumsi nasi. Hal tersebut karena nasi dianggap sebagai salah satu penyebab kegemukan dan diabetes. Nah, Pak Said, kalau tadi barusan kita lihat ada banyak nih pola-pola diet. Kalau menurut Pak Said gimana? Ada yang tadi tuh tidak mau makan garam sama sekali. Ada yang tidak mau mengkonsumsi daging-dagingan sama sekali. Padahal sih kalau Cara hukum Islam begini. Apa yang dihalalkan oleh agama, jangan kamu haramkan. Adapun meninggalkan sesuatu ada tujuan tertentu, asal tidak menganggap haram itu boleh-boleh saja. Saya tidak makan garam. Ya. Jangan mengatakan garam itu haram. Tidak. Hanya saya dalam rangka diet, saya tinggalkan garam. Boleh, boleh. Tapi jangan berlebihan. Semua itu jangan berlebihan. Al-Quran juga memberikan petunjuk kepada kita atau perintah kepada kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu sudah diberi nikmat oleh Allah, tampakkan. Tampakkan. Uang kamu banyak, mampu cukup untuk makan daging, makan daging. Kalau belum mampu ya makan seadanya, tempe, tahu. Kalau sudah mampu, beli baju yang bagus, rumah yang pantas, yang bagus, yang bersih, yang indah, kendaraan yang bagus. Karena kamu mampu dalam rangka menampakkan nikmat Allah. Jadi nggak boleh orang kaya raya kemudian kelihatannya malah susah-susahin gitu ya. bajunya kumuh, pada orang tuh kaya raya. Saya jumpa dengan orang seperti itu. Ada dua tiga orang konglomerat di Indonesia ini. Bajunya masih bagus saya, bajunya. Itu pelit atau karena nggak suka fashion? Ya gitu? itu. Ya, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Tunjukkan nikmat Allah yang telah kamu berikan, yang telah Allah berikan kepada kamu. Tunjukkan dengan artinya kita menampilkan karena kita mampu, ya ini kemampuan saya. Asal jangan sombong, ria begitu ya. Bersyukur nikmat Allah. Jadi ada orang dia tidak mau makan daging, asalkan tidak mengharamkan, itu boleh-boleh saja. Jangan sampai mengatakan daging ini tidak halal, bisa mengharam, itu salah. Betul. Rasulullah makan daging, Rasulullah minum susu, minum madu, Rasulullah. Makan daging, minum susu, minum madu. Roti, hasilnya wajar, normal. Tapi tidak berlebihan. Apalagi sampai memubadzirkan. Makan berlebih, akhirnya dibuang juga kan. Innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Orang membadzirkan rezeki Allah tuh temannya setan, saudaranya setan. Kalau berlebihan namanya mubadzir. Tapi kalau tanggapan Pak Said mengenai pola diet yang seperti ini, coba aja kalian lihat, kalau binatang yang memakan daging, perilakunya itu kan cenderung pemangsa, predator. Tapi coba lihat binatang-binatang yang makannya tumbuh-tumbuhan. Apa mau manusia diukur dengan binatang? Ya nggak mau sih. Ya udah. Tapi seringkali belum tentu. Menurut saya nggak pas atau nggak otomatis ya. Ya ada orang makan daging santuy udah banyak lah. Ada orang kurang makan miskin tapi
wataknya keras, temperamen mudah marah, padahal nggak pernah makan daging atau jarang makan dagingnya banyak lah. Saya kira nggak ukuran, bukan standar. Karena itu binatang kan tidak mempunyai faktor apa cita-cita atau kemauan atau kehendak, nggak punya. Yang ada cuma emosi belaka. Kalau kita kan, saya makan daging. Kita punya cita-cita, ingin jadi orang baik, ingin jadi orang soleh. Kita akan terkendali, mengendalikan diri kita sendiri. Pada hakikatnya kita berbeda antara manusia dan binatang ya. Kita diberikan akal budi. Iya, jangan mau disamakan dengan binatang. Iya, kalau analogi makan yang tidak pas itu. Jadi kalau makan Kalau sayur-sayur misalkan aja, contohnya itu manusia itu suku itu pemakan daging keras, suku ini vegetarian, ramah. Itu boleh kalau manusia bisa dijadikan bukti. Kalau binatang enggak, saya nggak setuju kalau binatang. Kesimpulannya begini, walhasil. gimana? Mari kita bangun atau kita ciptakan kehidupan ini yang bermanfaat, yang produktif. Kalau manfaatnya kita itu dengan makan enak, nggak apa-apa. Makan enak, kemudian ibadah khusyuk, kemudian perilaku baik. Makan yang enak, pakaian yang bagus, menjadikan kita khusyuk, menjadikan kita semakin merasa dekat dengan takwur dengan Allah, sangat baik. Jangan sampai kita menyengsarakan diri kita sendiri, Pak. Padahal dengan tidak terasa kita malah jauh dari rahmat Allah. La dororo wa la diror. Hadis itu. Rasulullah mengatakan, la dororo wa la diror. Kamu jangan menyakiti orang lain dan jangan menyakiti diri sendiri. La dororo wa la diror. Tidak boleh kita menyakiti diri sendiri. Menyengsarakan diri sendiri. Tapi ini maaf ya, saya melihat teman-teman saya ada yang mengambil seperti yang Pak Said jelaskan, dia menikmati pemberian dari Allah, dia konsumsi makanan-makanan yang enak sebagai salah satu wujud syukur, tapi akhirnya kondisi tubuhnya, mohon maaf ya, ini tidak masuk menyinggung, tapi akhirnya menjadi kegemukan dan akhirnya dekat dengan yang namanya penyakit, Pak Said. Ya itu berlebihan barangkali, berlebihan sebabnya. Kalau tidak berlebihan tidak dong. Tidak berlebihan. Yang dihindari adalah wala tusrifu, jangan kamu berlebihan. Wala tubadziru, jangan kamu memubadirkan. Itu yang dilarang. Saya kira kalau ada ukuran yang pas, standar lah, normal, tidak akan mengakibatkan yang macam-macam. Pak Said, terima kasih sekali, ini seru banget nih kalau kita bicarakan mengenai pola hidup sehat, bahwa kita memang sebagai umat muslim kita harus yakini bahwa tubuh kita, apa yang kita miliki saat ini memang merupakan amanah dari Allah, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dengan menjalani pola hidup sehat, pengaturan pola makan yang tepat, gizi yang seimbang, yang cukup, dan juga kemudian kita harus menjalani aktivitas gerak, aktivitas fisik yang sesuai dengan artinya aktivitas kita sehari-hari, lalu juga istirahat yang cukup dan juga yang berkualitas. Nah, ini semoga bisa menjadi satu motivasi buat kita untuk menjadikan hidup yang sehat, hidup yang penuh dengan keberkahan ini sebagai semangat untuk kita bisa menjalankan ibadah sebagai wujud kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi bukan berarti dengan beragam perkembangan penelitian belakangan ini dengan adanya beragam pola hidup sehat menjadikan kita artinya mengkultuskan bahwa ini adalah yang paling terbaik. Misalnya kayak tadi, kayak saya tidak makan garam, bukan berarti saya mengharamkan garamnya, tapi sebagai wujud untuk saya menjaga kesehatan bahwa garam ini mungkin lebih banyak mudaratnya. Kalau berlebihan bisa menyebabkan hipertensi. Makanya saya kontrol, saya tidak makan garam, tapi saya tetap bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lain. Kembali kepada kita, tapi intinya janganlah berlebih-lebihan. Semua sesuai dengan kadarnya saja. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak pencerahan hari ini. Kita jumpa lagi dalam risalah informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.